Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi mengenai motivasi. Kelompok 4 beranggotakan yang pertama Bima Jaya Purnama, Trafatoni Dio Rivaldi, Guntur Triwibisono, dan Catherine Gloriana Selvia Citradi. Pengertian motivasi. Kata motivasi berasal dari bahasa Latin movere yang artinya bergerak, yang merupakan proses mental, tujuan dan arah dari setiap tingkah laku. Motivasi adalah sekumpulan faktor pendorong yang dapat menguatkan, menggerakkan, dan memelihara perilaku atau bisnis. Dorongan tercermin dalam berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan ini. Jika faktor pendorongnya sangat kuat, maka akan melakukan upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Begitu pula sebaliknya. Tantangan motivasi. Menurut Kretner dan Kinnicky pada buku Perilaku dalam Organisasi, memotivasi orang adalah merupakan aspek kunci bagi manajer yang efektif. Dalam menghadapi tantangan dalam memotivasi, program yang bersifat motivasional dapat dipertimbangkan untuk memperbaiki produktivitas, kualitas, atau kepuasan kerja. Langkah yang dapat dilakukan yaitu: yang pertama, perlunya pemahaman tentang perbedaan antara motivasi dan kinerja. Motivasi dan kinerja bukan merupakan hal yang sama. Motivasi hanya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang kedua, perbedaan individual merupakan salah satu penyebab rendahnya motivasi yang harus dipertimbangkan. Manajer dianjurkan mengembangkan pekerja sehingga mereka mempunyai kemampuan dan pengetahuan untuk menjalankan pekerjaan secara efektif. Yang ketiga, motivasi adalah goal directed. Maka, proses dan penetapan tujuan harus dilakukan melalui prosedur yang tepat. Yang keempat, umpan balik memberikan informasi dan arah yang diperlukan untuk menjaga pekerja fokus pada tugas, aktivitas, dan tujuan yang relevan. Yang kelima, budaya organisasi mempengaruhi motivasi dan perilaku pekerja secara signifikan. Budaya peningkatan diri yang positif lebih mungkin membahayakan motivasi dan perilaku lebih tinggi daripada budaya yang didominasi oleh kecurigaan, bawel, cerewet, dan menyalahkan. Teori motivasi sebuah tinjauan. Secara garis besar, teori motivasi dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu teori motivasi dengan pendekatan isi atau kepuasan atau content theory, teori motivasi dalam pendekatan proses atau process theory, dan teori motivasi dengan pendekatan penguat atau reinforcement theory. Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri atau motivasi intrinsik, maupun dari luar individu atau motivasi ekstrinsik. Teori motivasi Maslow. Teori Maslow dalam Rekso Hadiprojo dan Handoko tahun 1996 membagi kebutuhan manusia sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan hierarki kebutuhan manusia yang paling dasar yang merupakan kebutuhan untuk dapat hidup seperti makan, minum, perumahan, oksigen, tidur, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Apabila kebutuhan fisiologis relatif sudah terpuaskan, maka muncul kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Jika kebutuhan fisiologis dari rasa aman telah terpuaskan secara minimal, maka akan muncul kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk persahabatan, afiliasi dana interaksi yang lebih erat dengan orang lain. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan keinginan untuk dihormati, dihargai atas prestasi seseorang, pengakuan atas kemampuan dan keahlian seseorang, serta efektivitas kerja seseorang. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan hierarki kebutuhan dari Maslow yang paling tinggi. Aktualisasi diri berkaitan dengan proses pengembangan potensi yang sesungguhnya dari seseorang. Teori Maslow mengasumsikan bahwa orang berkuasa memenuhi kebutuhan yang lebih pokok atau fisiologis sebelum mengarahkan perilaku memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi atau perwujudan diri. Teori motivasi prestasi dari MC Salen. Konsep penting dari teori motivasi yang didasarkan dari kekuatan yang ada pada diri manusia adalah motivasi prestasi. Menurut MC Salen, seseorang dianggap mempunyai apabila dia mempunyai keinginan berprestasi lebih baik daripada yang lain,
Pada banyak situasi, MC Selen menguatkan pada 3 kebutuhan menurut Rekso Hadi Priprojo dan Handoko, yaitu yang pertama, kebutuhan prestasi tercermin dari keinginan mengambil tugas yang dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas perbuatan-perbuatannya. Ia menentukan tujuan yang wajar dapat memperhitungkan resiko dan ia berusaha melakukan sesuatu secara kreatif dan inovatif. Yang kedua, kebutuhan afiliasi. Kebutuhan ini ditunjukkan dengan adanya persahabatan. Yang ketiga, kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan ini tercermin pada seseorang yang ingin mempunyai pengaruh atas orang lain. Dia peka terhadap struktur pengaruh antar pribadi dan ia mencoba menguasai orang lain dengan mengatur perilakunya dan membuat orang lain terkesan kepadanya, serta selalu menjaga reputasi dan kedudukannya. Teori X dan Y dari McGregor. Teori motivasi yang menggabungkan teori internal dan teori eksternal yang dikembangkan oleh McGregor. Ia telah merumuskan 2 perbedaan dasar mengenai perilaku manusia. Kedua teori tersebut disebut teori X dan Y. Teori tradisional mengenai kehidupan organisasi banyak diarahkan dan dikendalikan atas dasar teori X. Adapun anggapan yang mendasari teori-teori X menurut Rekso Hadi Priprojo dan Handoko adalah yang pertama, rata-rata pekerja itu malas, tidak suka bekerja dan kalau bisa akan menghindarinya. Yang B, karena pada dasarnya tidak suka bekerja, maka harus dipaksa dan dikendalikan, diberlakukan dengan hukuman dan diarahkan untuk pencapaian tujuan organisasi. C, rata-rata pekerja lebih senang dibimbing, berusaha menghindari tanggung jawab, mempunyai ambisi kecil, kemauan dirinya di atas segalanya. Teori motivasi dari Hertzberg. Teori motivasi yang dikemukakan oleh Hertzberg dan kelompoknya. Teori ini sering disebut dengan M sampai H atau teori 2 faktor. Bagaimana manajer dapat mengendalikan faktor-faktor yang dapat menghasilkan kepuasan kerja atau ketidakpuasan kerja. Berdasarkan penelitian telah dikemukakan 2 kelompok faktor yang mempengaruhi seseorang dalam organisasi, yaitu motivasi. Disebut bahwa motivasi yang sesungguhnya sebagai faktor sumber kepuasan kerja adalah prestasi, promosi, penghargaan, dan tanggung jawab. Kelompok faktor kedua adalah iklim baik. Dibuktikan bukan sebagai sumber kepuasan kerja, justru sebagai sumber ketidakpuasan kerja. Faktor ini adalah kondisi kerja, hubungan antar pribadi, teknik pengawasan, dan gaji. Perbaikan faktor ini akan mengurangi ketidakpuasan kerja, tetapi tidak akan menimbulkan dorongan kerja. Teori Aldefer. Teori Aldefer merupakan teori motivasi yang mengatakan bahwa individu mempunyai kebutuhan 3 hierarki, yaitu yang pertama ekstensi atau E, yang kedua keterkaitan atau relatedness atau R, dan yang ketiga pertumbuhan grow atau G. Teori ERK juga mengungkapkan bahwa sebagai tambahan terhadap proses kemajuan pemuasan, juga proses pengurangan keputusan, yaitu jika seorang terus-menerus terhambat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan, menyebabkan individu tersebut mengarahkan pada upaya pengurangan karena menimbulkan usaha untuk memenuhi kebutuhan yang lebih rendah. Pandangan kontemporer mengenai motivasi. Kemampuan manajer untuk memotivasi, mempengaruhi, mengarahkan, dan berkomunikasi dengan para bawahannya akan menentukan efektivitas manajer. Bab ini berkenaan dengan cara bagaimana manajer dapat memotivasi para bawahannya agar pelaksanaan kegiatan dan kepuasan kerja mereka meningkat. Motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan, menyalurkan, dan memelihara perilaku manusia. Motivasi ini merupakan subjek yang penting bagi manajer karena, menurut definisi, manajer harus bekerja dengan dan melalui orang lain. Manajer perlu memahami orang-orang berperilaku tertentu agar dapat mempengaruhinya untuk bekerja sesuai dengan yang diinginkan organisasi. Pandangan motivasi dalam organisasi dapat dilihat dari 3 jenis teori yang ada, yaitu yang pertama, model tradisional. Model ini mengisyaratkan bagaimana manajer menentukan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan dengan sistem pengupahan insentif untuk memacu para pekerja agar memberikan produktivitas yang tinggi. Teori produktivitas
memandang bahwa tenaga kerja pada umumnya malas dan hanya dapat dimotivasi dengan memberikan penghargaan dalam wujud materi atau uang. Yang kedua, model hubungan manusiawi. Elton Mayo dan para peneliti hubungan manusiawi lainnya menemukan bahwa kontak-kontak sosial karyawan pada pekerjaannya adalah penting. Kebosanan dan tugas yang rutin merupakan pengurang dari motivasi. Untuk itu, para karyawan perlu dimotivasi melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial dan membuat mereka berguna dan penting dalam organisasi. Yang terakhir, ada model sumber daya manusia. Orang bawahan tidak hanya dimotivasi dengan memberikan uang atau keinginan untuk mencapai kepuasan, tetapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan memperoleh pekerjaan yang berarti. Dalam arti, lebih menyukai pemenuhan kepuasan dari suatu prestasi kerja yang baik, diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk pembuatan keputusan dan pelaksanaan tugas.